Oke, nah ini adalah kalau bisa kita bilang ini adalah mengenai transport layer. Ini merupakan ya dari penlanjutan dari sebelumnya, dimana di chapter sebelumnya kita telah belajar ada namanya application layer, dimana application layer itu adalah kalau kita ibaratkan contohnya tuh, jadi ketika kita ingin mengirimkan sebuah surat, maka surat tersebut itulah suratnya itu merupakan application layernya. Sedangkan ketika surat tersebut kita ingin kirim, maka kita perlu namanya transport layer, gimana namanya postal code-nya. Nah, di sini kita akan berbahas di sana tapi lebih dalam. Tetapi mungkin ini ada, kalau bisa kita bilang, dibagi ke dalam dua bagian, dua kali pertemuan. Jadi yang pertama kita akan memahami dulu gimana cara prinsipal di dalam transport tersebut menangani layanannya, namanya multiplexing dan demultiplexing. Baru ada namanya reliable di dalam pengiriman data nih. Jadi kalau misalnya kita melihat di sana ada namanya pengiriman data itu dilakukan dengan gimana caranya supaya ketika kita kirimkan dia bisa sampai kepada tujuannya. Baru flow controlnya, jadi dalam arti ada namanya penanganan pada saat dia pengiriman, apa yang dilakukan dulu, gimana kirimnya, kemana tujuannya, dan apa yang dilakukan berikutnya. Baru congestion control. Sama seperti halnya di dalam kehidupan nyata, dimana kehidupan nyata itu juga ada namanya tabrakan nih. Maka ketika ada tabrakan atau kemacetan di dalam perjalanan, maka gimana caranya kita menanganinya. Baru kita pada saat nanti mungkin minggu depan kita akan belajar namanya UDP, dan ada disebut dengan conditionless transport, maksudnya ada namanya tanpa koneksi tapi bisa lakukan namanya pengiriman. Kok aneh ya? Nah, itu contohnya kalau misalnya kita sudah bahas, itu ada contohnya ketika kita menggunakan namanya YouTube. Jadi ketika kita menggunakan namanya YouTube, data tersebut dikirim sampai ke tujuan tanpa harus namanya kita menunggu, tapi mungkin pasti ada namanya delay di dalam pengiriman data tersebut. Baru ada namanya TCP, yaitu berbasis orientasi terhadap koneksi dan ditujukan untuk dalam pengiriman data. Oke, nah kita lanjut dulu. Pertama ada namanya transport layer service, jadi layanan di dalam transport layer tersebut gimana sih layanannya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita melihat ini ada namanya gambaran sedikit. Jadi dia menyediakan sebuah logika komunikasi di antara aplikasi yang sedang berjalan di berbagai host yang berbeda. Jadi misalnya si komputer kita ingin connect ke dalam server, ada aplikasi dari si server dan ada juga aplikasi dari si komputer kita. Gimana caranya dia melakukan komunikasi dari A ke si B, dari komputer kita ke komputer server. Itu dia menanganinya dengan menggunakan namanya layanan dari si transport tersebut. Transfer protokol dia berjalan di dalam sistem akhir. Sistem akhir atau end system biasanya itu dinyatakan adalah bagian komputer, laptop, handphone kita, atau mungkin kalau misalnya kendaraan kita itu terhubung dengan Wi-Fi dan dia juga merupakan sistem yang menggunakan jaringan, itu bisa juga dikatakan dengan sebagai end system. Dan terakhir juga ada namanya si server. Di server ini juga adalah merupakan end system, karena di bagian sistem akhir maunya ke tujuan mana atau dari mana ke mana. Oke. Baru ada namanya di dalam pengiriman. Baru pada saat di bagian pengiriman apa yang kita lakukan, di mana di sini akan namanya dipecahkan dulu terlebih dahulu data-data itu menjadi beberapa bagian. Ya mungkin kalau misalnya kita bilang apakah macam vas bunga. Jadi ketika vas bunga itu kan terlalu besar nih, kita kirimnya, kita pecahkan dulu, maksudnya baru kita kirimkan persetiaan sampai tujuan, baru kita gabungkan kembali dengan menggunakan lab. Tapi bukan itu sebenarnya. Contohnya adalah misalnya nih, saya ada namanya 30 buah paket. Nah, 30 buah paket ternyata ketika saya kirimkan dengan menggunakan jaringan atau menggunakan ZA atau mungkin layanan lainnya, ternyata data tersebut cuma hanya bisa dikirim sebanyak 3 paket saja. 3 Nah, 3 paket saja. Maka tadi 30 paket hanya 3. Nah, berarti apa? Kita perlu lakukan sebanyak 10 kali pengiriman baru semua data sampai di tempat tujuan. Maka otomatis data 30 tersebut dipecah-pecah menjadi 30 bagian, baru dikirim menjadi 3 bagian, 3 bagian, 3 bagian, 3 bagian sampai semuanya sampai ke dalam tujuan. Nah, setelah sampai di tujuan, dia akan dikembalikan seperti awal. Jadi ketika dikirimkan 30 ini dikirimkan, maka akan dikembalikan ke bentuk semula. Contohnya kalau misalnya paling simpelnya ketika kalian mendownload dengan menggunakan IDM, di mana ada garis-garis tertentu nih. Garis pertama
jalan sekian, garis kedua jalan sekian, garis ketiga jalan sekian, garis keempat jalan sekian nih. Jadi kenapa kalau misalnya IDM itu lebih cepat? Karena ketika kita ambil misalnya kita pengen download dari server A, dia akan menggunakan 4 buah server untuk mengambil, baru sampai ke tempat kita itu akan digabungkan dan disajikan kepada kita. Supaya apa? Datanya lebih cepat dan lebih cepat pengirimannya. Contohnya juga dalam sini. Jadi dia bagi-bagi dulu ke dalam berapa bagian, setelah itu sampai tujuan baru digabungkan kembali. Itu di bagian penerimanya. Di mana kalau misalnya kita bilang protokol ini yang di internet ini adalah lebih ke dalam TCP dan UDP. Tetapi dua bagian ini nanti akan kita bahas di minggu depan. Jadi tunggu aja video berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita berhubung nih, ada namanya network layer, ada namanya transport layer, mungkin ada namanya application layer nih. Tapi application layer kita sudah melaluinya, kita akan masuk namanya transport layer dan layer layer. Tapi sebelum kesana kita membedakan dulu network layer, transport layer. Mungkin jaringan pengiriman. Apa sih bedanya ya? Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu sedikit. Di bagian network layer tersebut adalah lebih ke bagian logical komunikasi di antara host tersebut. Jadi gimana secara logikalnya komunikasi tersebut dikirimkan antara host, si host A dengan si host B. Gimana caranya? Jadi contohnya itu adalah kalau misalnya saya pengen kirimkan pos, berarti apa? Saya harus tahu dari mana ke mana. Berarti dari siapa saya? Tujuannya kemana? Ke mungkin orang tertentu, siapalah dia, ya kan? Nah, kita sampai tujuan, ya udah kirimnya kemana? Ke tujuan, ini kemana? Itu dia tujuannya mau kemana. Jadi kita harus tahu secara logikalnya dari siapa yang mengirim dan kemana mau dikirim. Itu di bagian network layer. Sedangkan bagian transport layer itu lebih ke bagian proses-prosesnya. Jadi ketika kita kirimkan data nih, pasti apa? Ada namanya data tersebut besar nih. Maka gimana cara kita data tersebut yang besar tersebut semuanya bisa terkirim, tapi dengan menggunakan satu lingkaran yang kecil. Maka apa? Dipecah-pecah dulu, dimasukkan, baru dia sampai ke dalam tujuannya. Contohnya kalau misalnya kita analogikan, itu ada namanya 12 anak yang ada di dalam si rumah si N, baru ada namanya 12 anak yang ada di rumah si Bill. Di mana 12 anak, jadi lebih gampangnya kita bilang rumah A dengan rumah B. Oke? Nah, 12 orang anak di dalam rumah A akan mengirimkan ke 12 orang anak yang ada di rumah B. Oke, bahasa nyaman ya. Jadi kita ingin kirimkan, ada namanya anak ini membuat surat 12. Bukan 12 ya, bukan 12 surat, tapi masing-masing anak membuat suratnya masing-masing. Oke, 12 anak membuat suratnya masing-masing. Jadi anak pertama buat surat, kedua buat surat, 3, dan begitu sampai ke 12 anak. Oke. Setelah itu dikirimkan, meskipun kalau misalnya kita bilang ya dikirimkan ke samping ya, misalnya rumahnya cuma bersampingan nih, tetapi supaya lebih kelihatan pengirimannya apa, ya udah ditaruh di kantor pos. Nah, jadi kita ibaratkan itu adalah rumah tersebut itu merupakan host kita. Jadi kita itu memiliki banyak sekali layanan yang bisa kita buat. SSH bisa, FTP bisa, browser 80443 bisa, semua bisa dilakukan dalam satu komputer kita. Dan sampai ke server itu juga bisa dilakukan. Yang penting satu, aplikasi tersebut dibuka. Kadang-kadang ada namanya juga di blok, misalnya port 22, berarti kita tidak bisa ke SSH, ke server atau lain sebagainya. Itu di blok, tergantung dari servernya. Oke? Baru proses itu adalah tadi kita yang pertama ini mungkin untuk SSH, kisah kedua ini adalah untuk FTP dan lain sebagainya, itu akan dikirimkan ke si server. Baru APPSS ini adalah lebih ke dalam yang kertas tadi, apa pesannya yang mau dikirimkan ke si server tadi. Jadi kalau misalnya kita bilang transport layer ini adalah lebih ke DMUX. Apa itu DMUX ya? Mungkin nanti kan kita belajar lebih DMUX. Jadi kalau DMUX ini adalah gimana caranya si ini bisa dikirimkan. Terus selanjutnya di bagian network layer itu adalah bagian ke postal service-nya. Jadi namanya kalau ke kantor pos, apa yang kita lakukan, layanan apa yang diberikan, itu semua sudah bagian kantor pos. Oke? Nah, itulah di bagian namanya transport layer dan bagian network layer. Sampai di bagian ini ada namanya transport layer dan network layer. Yang penting pastikan dulu transport itu adalah apa?
aplikasi atau dari mana tujuannya aplikasi ini dijalankan, mau lewati mana data transport layer. Sedangkan network layer itu adalah dari mana mau kemana. Itu yang paling simpel. Oke, nah kita lanjut. Jadi kalau misalnya kita bandingkan tadi saya bilang ada 22, ada 21, ada 80, ada 443 nih. Nah, itu apa sih? Itu masuk ke dalam namanya port addressing, jenis dan apa sih alatnya. Jadi transport itu ada sudah tersedia di dalam TCP, ada UDP, tapi ada juga salah satunya. Ada cuman hanya TCP, ada juga cuman hanya di UDP. Meskipun aplikasi itu adalah tidak dituliskan secara langsung untuk mendukungnya. Contohnya kalau misalnya tadi saya menggunakan aplikasi lain, dia menggunakan 1024. Ada. Baru namanya lain sebagainya banyak lagi. Itu adalah dia di dalam langsung. Jadi sebenarnya misalnya saya bisa terhubung nih dari website ke bagian aplikasi tertentu. Pakai port berapa? Boleh, silakan. Contohnya juga ada namanya misalnya SAMPP. Itu terhubung langsung, biasanya kita portnya adalah portnya pakai 8080. Itu juga merupakan port. Nah, tapi kita akan jelaskan dulu ada namanya jenis-jenis port tertentu. Yang pertama, port yang mungkin kalau kita bilang itu disebut dengan kontak port atau port yang sudah kita ketahui sendiri. Contohnya tadi adalah 80, 22, 443, 21, 25 dan port-port lainnya. Nah, itu dia port yang sudah kita ketahui, itu port default. Jadi jangan dari kalian gunakan port tersebut untuk terkoneksi ke sebuah jaringan. Jangan. Kenapa? Itu sudah ada portnya. Jadi yang bisa kita berikan itu adalah port yang dari 1024 sampai 49151. Ini yang bisa kita gunakan. Sedangkan namanya private nih. Private itu gimana? Private itu lebih ke gimana salah satu perusahaan mengirimkan ke bagian lainnya. Jadi ada namanya registry port, ada namanya private port. Tetapi untuk beberapa bagian ini mungkin ya tidak begitu lebih jelas yang saya jelasin. Jadi kalau misalnya kamu nanyakan, silakan nanti kalian tanyakan di bagian WA atau di bagian e-learning. Oke. Nah, terus untuk dalam pengiriman. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang ada namanya TCP, ada namanya UDP nih. Nah, TCP itu gimana sih? UDP itu gimana? Nah, reliable di dalam pengiriman tersebut itu menggunakan TCP. Jadi pada saat pengiriman itu lebih nyata itu menggunakan namanya TCP. Nah, apa yang diperlukan namanya congestion control, pengaturan kemacetan. Dia lakukan itu. Jadi dia ketika data tersebut tidak dikirim, apa yang dilakukan? Oh, ternyata ketika data tidak dikirim, maka data tersebut hilang. Iya, betul banget. Bukan kayak kalau misalnya kita dalam arti Gen E datanya nggak sampai tujuan, nggak tahu tujuannya di mana, maka akan dikembalikan ke tempat kita. Tetapi kalau di jaringan, data tidak dikirim itu hilang. Bukan datanya hilang ya, tetapi pengirimannya hilang. Datanya tetap masih ada, cuma pengirimannya tersebut yang hilang. Oke. Sedangkan UDP itu adalah Unreliable Unordered Delivery. Jadi tidak secara acak nih. Saya pengennya kirim ini A, B, C. Saya maunya A, B, C nih, tapi dia apa? B duluan. Kenapa? Karena lebih kecil. C baru A. Silakan. Oke. Nah, service yang tidak diadakan itu adalah yang tidak ada, tidak tersedia. Itu pertama delay guaranteed. Jadi dia tidak bisa menjamin bahwasanya tidak mungkin ada namanya delay. Itu sangat ya, kalau misalnya kita mungkin nanti ada 5G, 4G, tapi tetap pasti ada namanya delay. Mungkin hanya per milisekon atau sekon tertentu yang saya tidak tahu. Tapi tetap pasti ada namanya delay. Makanya dia tidak ada menjamin tidak bakal terjadi delay. Itu tidak ada. Baru bandwidth guarantees. Bandwidth-nya tuh dibilang ketika koneksi ke sini bandwidth-nya dikasih 30 MB. Enggak. Itu tidak bisa dijamin. Semuanya tidak bisa dijamin. Jadi gimana caranya kita bisa menjamin? Ya mungkin dengan servernya supaya tetap tersedia. Itu mungkin dapat ya lebih memaksimalkan kegiatan yang kita buat. Nah, terus kita akan masuk namanya multiplexing dan demultiplexing, atau tadi ada namanya kata demux ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi multiplexing dan demultiplexing, pertama ada namanya, kalau biasanya kita ada penjelasan di sini, yang berwarna kuning ini disebut dengan kata socket, sedangkan yang biru ini merupakan namanya proses. Jadi dalam P3 itu saya bisa kirimkan ada namanya proses ke P1 dan P2 menggunakan namanya soket-soket tertentu yang ada di dalam si server. Jadi pertama ketika saya kirimkan
maka akan namanya kalau multiplexing itu adalah menangani data dari beberapa soket yang ada ke dalam, yang dimasukkan ke dalam headernya. Header apa nih? Nanti kita akan lihat ada namanya datagram. Nah, datagram itu yang kita gunakan untuk di dalam pengiriman data tersebut. Jadi kalau misalnya macam paket ada labelnya nih, nah itu disebut dengan, kalau misalnya dalam pengiriman itu disebut dengan kata datagram. Oke. Dari ada namanya, kalau misalnya kita yang lingkari merah ini adalah disebut dengan kata multiplexing. Dalam arti dia menangani setiap data yang didatangkan di dalam beberapa soket yang ada. Kalau dari multiplexing itu kebalikannya, maka apa? Dia akan menggunakan info ini untuk mendelivery kemana bagiannya dan soket yang pas. Saya pengen 80 dari P3 ke 80. Oke, 80 mana? P1, ini P1 80 nih. Silahkan masuk ke 80. Oh, enggak, ini 22 masuk ke P2 dan lain sebagainya. Itu ditangani dengan menggunakan namanya demultiplexing. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang itu labelnya. Ini mungkin ada banyak lagi, tapi kita akan berfokus cuman hanya ke bagian ini aja ya. Source port, destination port, dan mungkin nanti ada juga namanya IP. Nah, setiap pengiriman host tersebut menerima namanya IP datagram. IP datagram yang bentuknya ini ada namanya source port, destination port, dan ada namanya, mungkin ada IP juga, tapi di sini tidak. Nah, data ini mungkin yang kalian lihat biasanya di dalam Versa ini kelihatan. Oke. Nah, setiap datagram yang dikirimkan ke dalam source IP address dan destination IP address-nya. Jadi dia akan kasih tahu setiap datagram dia akan ada dilabelkan ini pengiriman ini dari siapa ke siapa, ada di sini. Baru setiap datagram juga memiliki namanya transport layer segment. Segmennya itu pakai apa? TCP atau UDP. Baru setiap segmen juga memiliki destination dan host port number. Portnya dari mana? Siapa yang punya? Baru tujuannya mau kemana? Itu ada di dalamnya. Tetapi nanti kita mungkin akan gunakan namanya Warsa untuk lebih mengetahuinya lebih dalam nih. Gimana caranya nanti kita akan gunakan namanya Warsa untuk melihatnya. Nah, setiap host menggunakan IP address dan port number untuk langsung terhubung ke dalam soket tertentu. Misalnya tadi saya ingin mengakses web dari example.com yang HTTP, maka kita gunakan apa? IP-nya /280. Maka apa? Langsung ke HTTP. Tujuannya langsung sampai. Itulah contohnya kita ingin menggunakan HTTP. Tapi Pak, kan example sudah ada HTTPS. Bisa, yaudah. IP /2443 HTTPS, masuk langsung ke HTTPS, bisa. Jadi itu ada namanya port tertentu yang menghubungkannya. Pak, tapi saya males lah mengetik /2 portnya belakang, ini /2 portnya belakang. Ya udah, daripada malas apa? Tambahkan aja http /2/. Oke, baru apa? Nama hostnya, servernya masuk. Itu untuk 80. Kalau untuk 43 itu udah tambahkan aja S-nya, udah siap. Tapi nanti kita lebih jelasnya nanti menggunakan namanya Warsa. Oke. Nah, jadi ketika kita melakukan namanya recall, maka dia akan meng-create socket untuk local portnya. Jadi ketika kita kirimkan, oke, saya pengen kirimkan data nih gimana? Maka recall. Oke, ini portnya dikasih dari punya kita, dari si tempat kita. Maka akan diberikan 1, 2, 5, 3, 4. Pak, apakah ini secara default akan didapatkan? Nah, pastikan port yang saya dapatkan bisa saja berbeda dengan port yang kalian dapatkan. Jadi jangan nanti kalian bilang, Pak, kalau misalnya 1, 3, 4, 5, 6. Maka sama nih Pak, berarti jawaban saya salah? Enggak, tidak. Karena tetap benar disebut dengan kata angka random yang tadi port yang tadi. Oke. Sedangkan dia juga akan recall. Maka apa yang dilakukan ketika recall itu adalah dia akan membuat dalam datagram tersebut yang di dalam UDP socket, dan harus dispesifikkan tujuannya mau kemana dan portnya juga maunya kemana. Jadi ketika host itu menerima UDP segment tersebut, dia akan mengecek dulu destination portnya mau kemana nih, dan dari UDP segmentnya kemana ke tujuannya. Itu akan diberitahukan di bagian sini. Setelah itu, maka UDP socket akan mengidentifikasikan melalui dua tuple yang ada. Itu pertama adalah destination IP address dan destination port number. Yang perlu kalian perhatikan, ini penting nih, sangat penting. Ada namanya IP datagram dengan
destination port yang sama tetapi memiliki source IP yang berbeda, itu akan dikirimkan langsung ke dalam soket yang sama. Jadi ketika kita kirimkan data 80, oke 80, ini 80 sini masuk, oke dikirimkan sekaligus sampai ke tujuan, IP-nya berapa baru dipecarkan kemana tujuannya. Itu akan dikirimkan secara bersamaan dengan menggunakan UDP. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita demux atau namanya demultiplexing, jadi ketika kita kirimkan, kita memiliki ini di port kita nih 9157. Baru nih, ini yang komputer lainnya 5775. Maka untuk si server adalah 6428. Maka kita kirimkan dari P3 ke P1, maka yang kita lakukan source portnya itu adalah 9157 dan destination portnya adalah 6428. Dan dia juga akan kembalikan. Ketika dia balikkan dari P1 ke P3, maka kembali berubah. Source portnya itu adalah 6428 dan destination portnya adalah 9157. Seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalian ini? Dan bagaimana kalian? Kalian cari terus sendiri. Mungkin kita nanti bisa bahas nanti di grup WA kita ada good learning yang kita buat. Jika itu perlu didiskusikan, silahkan diskusikan. Jika tidak, ya tidak masalah. Karena ini sudah ada jelas contohnya di sini. Jadi ini contohnya juga sama. Oke. Tapi kalau ingin tahu jawabannya, silahkan diskusikan nanti di dalam WA kita. Oke. Nah, sedangkan TCP socket itu akan menggunakan 4 tuple. Beda itu kalau dari UDP juga 2 tuple. Sedangkan kalau di TCP itu menggunakan 4 tuple. Sumbernya IP address-nya siapa? Sumbernya port number-nya berapa? Baru destination IP address-nya berapa? Port number-nya berapa? Itu di dalam TCP socket. Baru demux. Tadi ada kata demux nih. Itu adalah menerima setiap yang 4 nilai tersebut secara langsung ke dalam soket-soket tertentu. Jadi kalau misalnya kita jelaskan dulu di bagian demux ini adalah receiver use the all for the value to direct segment to the appropriate socket. Maksudnya apa nih? Mungkin bagi kalian bahasa Inggris oke lah, kayak tahu lah artinya. Tetapi ya tidak masalah bagi kalian tidak tahu, ya saya jelaskan. Jadi misalnya si terima, si penerima, dia akan menggunakan semua 4 value ini secara langsung untuk menghubungkan kita terhubung ke dalam server dengan menggunakan soket yang sama. Oke. Nah, server host mungkin saja mendukung mengenai bagi mana TCP soket tersebut dengan 4 tuple yang tadi, yang di sana tadi, yang ini. Oke, 4 tuple tersebut. Dan web server mungkin memiliki soket yang berbeda untuk setiap koneksi dengan kliennya. Contohnya itu adalah misalnya HTTP, HTTPS, SSH, atau mungkin beberapa layanan lainnya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi contohnya nih, banyak nih ya. Tapi saya pengennya misalnya dari si A, pengennya ke si B dan lain sebagainya, ini semuanya ada di sini. Jadi, 3 segment A dan destination to the IP address B. Destination portnya adalah gunakan 80 akan didemonstrate to different socket. Jadi ini contohnya kalau misalnya kita bilang ada di sebuah kata load balancing. Jadi ketika kita sama-sama tujuannya pengen ke 80, dua tempat ini pengen ke 80, maka dia akan bagi dulu ke dalam dua. Tujuannya apa? Supaya lebih cepat. Jadi misalnya ini servernya, jadi dia akan cuma hanya dalam satu buah proses center. Oke. Nah, tadi saya bilang akan menggunakan namanya Warsa untuk mengecek ya. Kita akan buka dulu ke dalam Warsa kita. Jadi di dalam Warsa kita sendiri, kita pertama ya pasti kita jalankan dulu. Oke. Ya seperti saya bilang, kalau misalnya kita menggunakan Warsa, pastikan satu ada namanya jaringannya. Yang kedua ya pastikan ada namanya detak jantung. Nah, detak jantungnya yang ini nih, yang di bagian interface untuk IP. Oke, kita double klik, maka kita sudah masuk nih. Ini sudah dalam tahapan untuk meng-capture. Nah, setelah itu saya akan gunakan ya incognito supaya lebih gampang nih. Nah, incognito di sini akan saya masukkan namanya HTTP baru www.example.com.
Nah, di sini akan masuk nih. Terus apa? Nah, itu dia. Kita lihatnya di sini. Nah, Pak, banyak nih Pak. Mana mau klik nih Pak? Nah, ya udah. Seperti biasa dalam WhatsApp itu bisa kita filter. Berarti kita gunakan dulu, kita cek dulu IP dari si sampel tersebut berapa nih. Jadi kita ping atau bisa pakai NS, terserah kalian, di example.com. Oke, kita cuma perlu IP-nya, jadi kita cuma ini, kita copy, baru kita masukkan ke sini di bagian sini supaya lebih kelihatan lebih besar. Saya akan perbesar dulu di bagian atas ini. Ketika perintahnya adalah ip.addr sama dengan pastikan IP-nya, baru enter, maka muncullah ini dia. Nah, tadi ada namanya port nih, dimana kita bisa melihat portnya. Kalau misalnya di dalam ini, sebelumnya saya nah di sini ini namanya source port. Tujuannya mau kemana nih? Yang tadi di sini source portnya 5212, ini dari punya saya. Tujuannya saya tadi mau ke sini, saya portnya 80. Oke, silakan. Akan dilakukan, maka otomatis source portnya ketika dia kirim balik dari server ke tempat kita, dia gunakan tetap juga adalah portnya 80, baru dari sini portnya adalah 5212 sama ya. Nah, terus di bagian acknowledge, oke, mari kita melakukan namanya koneksi. Jadi kalau misalnya dulu kalian dengar ada nama three-way handshaking. Nah, three-way handshaking itu kalau misalnya jawaban tantangan dalam ketika ini memulai koneksi, itu dimulai dengan kata SYN ACK dan ACK. Inilah ketiga bagian ini yang kita gunakan untuk melihat pengiriman data tersebut dilakukan atau tidak, mulai atau tidak. Jadi bisa kita lihat nomornya, waktunya kapan, destination dari siapa, tujuannya mau kemana. Ini di sini ada. Terus Pak, saya melihat paketnya nih. Tadi ada namanya muncul tampilan ini ya. Nah, tampilan ini ya. Tapi saya ingin tahu apakah ini tampilan di capture atau tidak di dalam WhatsApp. Bisa kita lihat, bisa. Di bagian sini ada namanya kata get HTTP. Ini dia. Nah, di bagian HTTP protokol. Oke. Baru di bagian sini saya akan buat dulu menjadi lebih besar. Ini dia mendapatkan getnya. Baru di bagiannya ini juga bisa kita lihat ada di bagian ini Hypertext Transfer Protocol. Saya bisa melihat ada namanya pengiriman data dilakukan dengan menggunakan namanya Mozilla atau juga menggunakan Chrome ya. Di bagian Chrome ini belakang ini ada nih Chrome. Jadi tadi saya menggunakan adalah aplikasinya adalah menggunakan namanya Chrome. Oke, baru dia ada namanya Gadget, baru dan lain sebagainya. Setelah itu saya ingin tahu nih, yang ini itu di mana? Oh, servernya itu adalah www.example.com. Klik ke live, user agentnya ini, asetnya ini, baru aset ini dan ini. Baru itu adalah semua dilakukan di dalam satu buah server. Jadi kita bisa melihat tadi ada nama pengirim data dilakukan di mana? Di sini. Terus ada namanya ikonnya. Tadi ada icon juga. Nah, kita lihat juga pengiriman data itu ada di sini. Ada namanya 404. Unut phone nih. Ya, itu dia. Jadi semua ini bisa terbaca di dalam WhatsApp kita sendiri. Jadi kalian pengen tahu nih, pengen isi apa sih? Apa isinya, apa dikirim, apa semua tersimpan di dalam sini. Ini dia. Ini bagi ya kalian tahu sendiri kalau misalnya kalian pandai di HTML. Nah, ini kalian bisa baca, inilah HTML yang dikirimkan dan saya dapat. Inilah namanya disebutnya kata WhatsApp. Oke. Ya, ini sebagai tambahan ke kalian. Nah, yang tadi saya tadi bilang bahwasannya kalau misalnya kalian pengen nih belajar lagi namanya ke dalam TCP dan UDP, sabar, itu kita bahas di minggu depan. Ini saya cukup sampai di sini aja. Jadi nanti kita akan kembali lagi nanti di minggu depan. Di minggu depan ya pastinya akan dengan materi berikutnya mengenai UDP dan TCP. Ini akan kita bahas di minggu depan. Oke, sampai sekian dan terima kasih.